Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arik RH dalam rekaman video iseng seperti biasanya ya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini sebelum pukul 9 nanti saya memulai kelas vibrasi. Saya ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada teman-teman. Dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini berjudul Batas Terwujudnya Realita. Batas terwujudnya realita. Cukup banyak yang nanya kepada saya seolah-olah saya ini Tuhan. Nanyanya adalah apakah mungkin segala sesuatu yang saya inginkan bisa jadi nyata? Itu pertanyaan yang apa ya, sebetulnya kurang pas diajukan ke saya karena saya bukan pemilik kehidupan. Tetapi kita berhak mengajukan pertanyaan itu sehingga kita bisa jadikan bahan evaluasi mengapa dan apa sebabnya, sehingga kita bisa belajar. Tidak selalu kita akhirnya selalu melemparkan ini sama Tuhan ya. Misalkan kita sebut kenapa jadi realita ya karena Tuhan, kenapa tidak jadi realita ya karena Tuhan. Ya nggak salah, tapi jadi selesai. Misalnya seperti ada kasus kenapa kok si A korupsi, ya kenapa kok si A membunuh. Kalau misalkan kita sebutkan ya sudah takdir Tuhan, selesai semuanya, akhirnya tidak ada yang kita pelajari. Nah, jadi hari ini yang saya maksud di sini bukan sok tahu atau melangkai Tuhan, tetapi saya mencoba untuk menalar dari apa yang saya amati berdasarkan sains dan juga pengalaman hidup sendiri. Dan tentunya silakan Anda cross check dengan pengalaman Anda. Jadi sebetulnya realita ini mewujudkan dengan cara-cara tertentu yang tentunya sesuai dengan hukum alam, meskipun mungkin dalam kasus tertentu, misalkan kisah-kisah orang-orang yang sakti ya, orang-orang yang tercerahkan itu mereka mengalami mukjizat, di mana mukjizat biasanya melawan hukum alam ya. Yang sepertinya tidak mungkin terjadi jadi terjadi. Kita nggak bicara di area itu deh, kita bicara di area yang bisa kita jangkau saja. Nah teman-teman, sebetulnya kita punya peluang untuk bisa menghadirkan apa yang kita inginkan jadi nyata. Tetapi masalahnya adalah di sini kita bicara kemungkinan, ya. Kemungkinan itu bicara dari 0% sampai 100%, ya. 0,00 sekian persen sampai 100%. Jadi semakin besar kemungkinannya, semakin besar sesuatu itu mewujud jadi nyata. Nah, kalau menurut saya pembatasnya itu adalah ada dua hal, yaitu batas di luar diri kita dan yang kedua batas di dalam diri kita. Saya mulai dari batas di luar diri kita dulu. Teman-teman, saya belajar bahwa ternyata ada batas yang menjadi sebuah saringan apakah sesuatu yang kita inginkan jadi nyata atau tidak. Nah, batas yang di luar diri kita ini sangat luas kalau kita bahas nanti terlalu melebar. Tapi saya kasih contoh sederhana, misalkan Anda berdoa sama Tuhan, Anda mau pergi ke suatu tempat menggunakan motor, misalkan Anda berdoa, ya Allah, ya Tuhan, lancarkanlah perjalanan saya, ya macam-macam gitu ya. Nah, sampai di tengah jalan tiba-tiba ban Anda bocor. Berarti kan di situ contoh sederhana keinginan Anda tidak jadi nyata kan? Ada halangan aral di situ. Tetapi ternyata pada waktu Anda tadi berdoa, itu ada doa seorang tambal ban yang sangat baik ya, yang sangat soleh, yang mencintai anak istrinya yang sudah tua, yang pekerjaan dia hanya menggantungkan dari dia tambal ban. Saat itu dia butuh banyak uang untuk menyekolahkan anaknya, untuk memberobatkan istrinya yang sedang tidak enak badan, dan dia berdoa, ya Tuhan, berikanlah aku rezeki yang banyak hari ini. Dan untuk menjadi jalan supaya dia dapat rezeki kan harus ada ban bocor, dan Anda dipilih di situ. Nah, kita bisa lihat bahwa batas keinginan kita jadi nyata atau tidak dibatasi juga oleh keinginan orang lain. Sebagaimana mungkin hari ini Anda berdoa supaya hari ini cuaca cerah, tetapi mungkin ada kepentingan yang mungkin diprioritaskan oleh kehidupan bahwa orang ini dulu lebih penting dibandingkan Anda. Ya, Anda berdoanya sekarang lancar, tadi kan Anda berdoanya tidak ada apa-apa, tetapi kehidupan melihat bahwa doa si Bapak ini lebih perlu diprioritaskan dan Anda dipilih sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk berbagi rezeki. Jadi sebetulnya kita bisa lihat tidak terwujudnya keinginan itu tidak selalu jelek, ya. Bahkan kita bisa dinaikkan satu level lebih tinggi sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menyalurkan berkahnya. Nah, yang kedua adalah batas
batas realita yang kedua adalah ya yang menjadi batas terwujudnya realita menurut saya adalah tadi kita bahaskan yang di luar diri. Nah sekarang yang di dalam diri adalah karena di dalam diri setiap orang termasuk saya ada yang namanya syarat dari sebuah realita itu jadi nyata atau tidak. Misalnya syarat itu bunyinya begini, saya merasa ya siap titik-titik jika titik-titik. Jadi saya merasa siap titik-titik jika titik-titik. Misalkan contohnya di level permukaan Anda mungkin ingin sekali menikah tahun ini. Saya mau nikah tahun ini gitu. Akhir 2015 saya mau menikah. Itu adalah keinginan Anda dan berharap itu jadi nyata. Tetapi ternyata di dalam diri Anda yang terdalam ada satu syarat. Saya merasa siap nikah jika sudah punya rumah. Saya merasa siap nikah jika sudah punya mobil. Saya merasa siap nikah jika bla 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 dan macam-macam. Itu bisa satu, bisa sedikit, bisa banyak, bisa tidak ada. Nah, semakin banyak syaratnya, maka kehidupan akan melihat bahwa itu perlu diprioritaskan dulu sebelum ini jadi nyata. Nah, yang sering terjadi saya amati, banyak kok orang yang misalnya contohnya lama nggak punya anak, kemudian setelah dia bisa beli rumah, kemudian punya anak. Berarti tanpa disadari ada satu syarat di dalam dirinya, saya baru mau punya anak kalau nanti udah punya rumah. Kemudian ada juga yang saya baru mau menikah nanti kalau misalkan saya sudah bekerja. Setelah bekerja, ketemu jodoh. Nah, jadi sebetulnya bukan Tuhan menjauhkan sesuatu yang kita harapkan, tetapi kadang kita sendiri yang memberikan batas syarat sehingga jangan mendekat dulu deh sesuatu itu karena memang kita merasa belum siap. Nah, coba sekarang teman-teman semua cermati syarat apakah yang kita tetapkan kepada diri kita sehingga kita bisa melihat apabila upaya kita sudah optimal, sesuatu itu terasa jauh sekali, jangan-jangan ada syarat-syarat yang begitu rumit yang kita tetapkan. Bisa jadi di permukaan kita berpikir bahwa aduh, saya pengen sekali sukses ya. Ternyata ada satu ketakutan, saya merasa siap sukses jika sudah begini. Ya. Misalkan Anda berpikir nanti kalau jadi sukses itu Anda akan banyak menerima telepon ya. Saya merasa siap ya, saya siap sukses kalau nanti sudah nyaman menerima telepon contohnya. Ini hal-hal sederhana, tetapi sesungguhnya ini menjadi syarat, menjadi pembatas kita. Nah, cermati baik-baik yuk sama-sama. Saya juga masih banyak syarat-syarat di dalam diri saya yang membatasi yang kita inginkan sendiri gitu loh. Jadi Tuhan tidak mempersulit kita, tapi kitalah yang membuat syaratnya. Jadi terus opsinya gimana kalau begitu? Yang pertama penuhi syaratnya dulu atau Anda kurangin syaratnya secara sadar. Anda turunkan syaratnya, kriterianya sehingga tidak mempersulit sesuatu itu jadi nyata. Tapi untuk mengakhiri sesi ini ngomong-ngomong kita bicara yang lain ya. Kadang kita juga membuat syarat yang terlalu rumit untuk berbahagia ya. Saya merasa bahagia jika titik-titik ya. Khusus untuk kebahagiaan sebaiknya kita persimpel syaratnya ya. Bahkan kalau perlu tidak perlu ada syaratnya. Saya ingin bahagia aja itu sebetulnya sudah mempersulit kebahagiaan karena ada kata ingin. Saya bahagia itu aja sudah mempersulit karena ada saya ego. Tapi ketika dicoret saya dan ingin menjadi bahagia gitu. Baik teman-teman semua, hanya ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan pagi ini. Selamat mencermati hal-hal yang membatasi terwujudnya keinginan dalam diri Anda. Selamat menjadi lebih bijaksana untuk mensikapi semua hal yang tidak nyata dalam hidup Anda. Mungkin karena kehidupan melihat kepentingan orang lain lebih prioritas dibandingkan keinginan Anda. Dan tentunya terakhir kali, selamat berbahagia. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.